Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaki Fatur Rahman dengan NPM 223507068. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil wawancara dari kelompok kami, yang kelompok satu, dengan narasumber, yaitu Pak Nan Soherlan. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Kota Tasikmalaya dengan jabatan Ketua Komisi 3. Beliau dari Partai PAN dengan jabatan Sekretaris, dan juga beliau ini merupakan Dapil satu. Dapil satu ini meliputi Kecamatan Cideng, Tawang, dan juga Bungur Sari. Nah, kurang lebih untuk gambarannya, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang kami wawancarai, pertanyaan-pertanyaan kami kepada narasumber. Langsung mulai saja. Di sini dari pertanyaan pertama, saya awali wawancara saya dengan narasumber dimulai dari dapil mana. Beliau menjawab, ya tadi sudah dijelaskan, beliau dari Dapil 1, Kecamatan Cideng, Tawang, dan Bungur Sari. Lanjut, saya menanyakan bagaimana perjalanan beliau sehingga bisa menjadi anggota DPRD, apa yang telah dilalui. Beliau menjelaskan bahwa beliau menjadi anggota DPRD ini, beliau dimulai dari sangat-sangat bawah ketika beliau masih jadi kepala sekolah, ketika beliau masih menjadi mahasiswa, mengikuti organisasi-organisasi Muhammadiyah, menjadi ketua RT, menjadi ketua RW. Perjalanan-perjalanan beliau di bawah menghasilkan beliau di mana beliau akhirnya memutuskan untuk terjun ke politik praktis, sehingga pada tahun 2016 dia memutuskan untuk masuk ke Partai PAN. Namun untuk perjalanan politiknya sendiri sudah beliau lakukan bahkan sebelum tahun 2016 sendiri, bahkan dari 2006 beliau sudah uh, melakukan perjalanan politik untuk mencapai jadi anggota DPRD. Lanjut, saya menanyakan terkait bagaimana beliau melakukan penampungan aspirasi pada saat kampanye. Kurang lebihnya pada saat eh, beliau kampanye, dia melakukan metode seperti silaturahmi pada teman-teman, kepada relasi-relasi beliau, santri dan lain-lain. Karena beliau juga, karena lulusan Muhammadiyah juga, beliau masuk PAN memang latar belakang Muhammadiyah juga. Jadi beliau ketika melakukan kampanye, beliau melakukan silaturahmi dan juga ke masyarakat-masyarakat, karena beliau memang termasuk orang yang aktif juga di masyarakat. Lanjut lagi, saya menanyakan tentang apa saja sih hasil yang dicapai selama beliau menjabat. Kurang lebih Panan ini mempunyai visi dan misi, dimulai dari visinya itu terkait tentang maju kampungnya, sejahtera warganya. Nah, beliau tuh eh, dengan misinya beliau tuh kurang lebih seperti pemberdayaan pemuda, pemberian pinjaman modal untuk perekonomian warga kecil, pemberian bantuan pendidikan kepada warga yang miskin, melepaskan warga-warganya dari rentenir, terus juga warga sedekah. Kurang lebih seperti itu. Salah satu bentuk implementasi beliau yang dipaparkan kepada kami, salah satunya itu pinjaman tanpa bunga yakni 0%, kurang lebihnya untuk membantu warga-warga yang kurang mampu. Lanjut ke eh, pertanyaan selanjutnya, berapa lama Anda menjadi fraksi dalam partai tersebut? Karena beliau sudah dari 2016, kurang lebih beliau sudah hampir 9 tahun di Partai PAN ini. Dan rencananya beliau juga akan nyalon lagi tahun depan 2024. Ketika ditanya kenapa sih Pak Nan ini memilih Partai PAN gitu daripada partai lain, kurang lebih beliau menjawab bahwa karena beliau memiliki kedekatan dan juga uh, keterkaitannya dengan organisasi Muhammadiyah, akhirnya beliau memilih Partai PAN. Namun ada faktor-faktor lain juga, relasi dan lain-lain, yang kurang lebihnya akhirnya beliau memilih Partai PAN. Dan juga di sini saya lanjut ke pertanyaan yang sudah mulai masuk ke ranah perwakilan politik. Nah, di sini saya menanyakan, dalam perwakilan politik ini kan ada beberapa teori nih. Salah satu teorinya itu jenis-jenis perwakilan politik. Yang dimana di sini ada delegate. Delegate ini kan perwakil semata-mata hanya mengikuti eh, para konstituennya. Sedangkan trustee itu kurang lebihnya anggota dewan tuh mengambil kesimpulan dari apa yang terjadi di masyarakat. Sementara untuk politiko itu sendiri, politiko sendiri kurang lebihnya kayak konstitutumnya, kurang lebihnya kayak perpaduan dari delegate dan juga trustee. Nah, berdasarkan yang beliau sampaikan dan juga kami simpulkan bahwa Pak Nan ini selaku anggota dewan, beliau merupakan kategori jenis perwakilan politik yang trustee, di mana beliau mencalonkan sebagai anggota DPRD ini berdasarkan apa yang menjadi keresahan di masyarakat. Akhirnya beliau
dikumpulkan dan akhirnya beliau maju untuk menjadi anggota DPRD, khususnya untuk konstituennya beliau sendiri. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kurang lebih saya menanyakan, apakah selama menjadi wakil rakyat Bapak pernah tidak mengikuti kehendak konstituennya gitu? Kira-kira intinya apakah terjadi beda pandangan kah antara Pak Anan itu dengan konstituennya gitu? Ya berdasarkan jawaban beliau kurang lebih karena terkait dengan pertanyaan sebelumnya, ya Pak Anan kurang lebih tidak sesuai gitu karena dari program-program beliau tuh ya karena berdasarkan keresahan masyarakat dan beliau melakukan sebuah solusi gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apakah Bapak pernah terjadi konflik itu, konflik kepentingan antara partai dan juga konstituen atau bahkan dengan kepentingan bangsa gitu. Lalu bagaimana cara Bapak menyikapi permasalahan tersebut? Nah, kurang lebih Panan selaku narasumber menjawab, selama beliau menjabat, alhamdulillahnya beliau tidak pernah terjadi yang namanya konflik kepentingan gitu. Dan juga dari partainya sendiri, memang Pak Enan dengan partainya memang sejalan dengan partainya dan dengan rakyatnya pun kurang lebih tidak ada hal yang membuat uh, ter, Panan terlibat dalam konflik. Jadi dalam kesimpulannya memang Panan ini tidak ada konflik dengan partai, dengan rakyat. Namun yang saya analisis juga, Panan ini seperti saya ibaratkan memang partai politik ini hanya sebagai kendaraan politik saja gitu. Sehingga ketika beliau sudah sudah menjadi anggota dewan ya beliau lebih memilih untuk rakyat kurang lebihnya seperti itu. Lanjut, pertanyaan selanjutnya itu, menurut Bapak jika rakyat sudah memilih lembaga perwakilan, apakah mereka tidak perlu lagi mencampuri urusan lembaga tersebut? Nah, kalau dari Bapak Pak Nan sendiri, beliau menganggap bahwa sebetulnya kalau rakyat sudah memilih anggota dewan dan anggota dewannya sudah terpilih, tidak apa-apa bahwa rakyat tetap perlu untuk mengkritik anggota dewan dan juga intinya Pak Nan ini tidak setuju lah bahwa kan ini meskipun ini perwakilan rakyat, namun tetap saja perlu mendengarkan aspirasi-aspirasi rakyatnya juga. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam sistem perwakilan politik ada sebuah teori yang bernama party representation, yang dimana teori ini menyatakan bahwa wakil tidak lagi merepresentasikan keterwakilan dengan rakyat, sehingga wakil cenderung menjadi wakil dari partai tersebut. Nah, kurang lebih saya menanyakan, kira-kira Bapak setuju tidak dengan teori tersebut? Dan saya menanyakan bagaimana realitanya di lapangan. Nah, dari pandangannya sendiri, dia menjawab bahwa beliau tidak setuju gitu dengan teori tersebut, bahwa ketika anggota parlemen di parlemen sudah terpilih, ya beliau tetap menganggap bahwa anggota DPR itu ya harus tetap menjadi perwakilan rakyat gitu, kan menjadi perwakilan politik, sehingga dalam teori party representation ini dia tidak cocok gitu. Dan juga beliau tidak setuju gitu dengan pemahaman beliau dan ini juga kami juga kurang lebih seperti itu sih. Sisanya kayak pertanyaan terkait tentang bagaimana tanggapan Bapak tentang politik uang dalam pemilu. Ya, beliau menjawab terkait hal tersebut, beliau menyerahkan ke Bawaslu selaku panitia. Beliau hanya fokus ke apa yang bisa beliau usahakan, ini kampanye. Terus juga kami menanyakan terkait tentang bagaimana sih pendapat Bapak tentang rakyat yang tidak mengenal wakilnya sendiri gitu. Kalau dari pandangannya sendiri, beliau tidak mempermasalahkan selama beliau sudah dimandatkan untuk menjadi anggota DPR, ya itu sudah menjadi tugas beliau gitu, kurang lebihnya. Itu hak-hak mereka saja untuk mengetahui ataupun tidak mengetahui. Nah, sekarang saya lanjut ke berdasarkan ke analisis saya ini. Nah, berdasarkan analisis saya, dengan tadi kurang lebihnya di sini ada beberapa teori ya. Pertama teori organ. Kurang lebih kan teori, teori organ ini, ya ini ketika rakyat sudah memilih lembaga perwakilan mereka, mereka tidak perlu lagi mencampuri lembaga tersebut. Nah, eh, berdasarkan analisis saya, Panan ini tidak cocok dengan teori organ. Karena Panan sendiri sudah tadi disampaikan bahwa Bapak bilang bahwa ya ketika rakyat sudah memilih, mereka masih tetap punya hak untuk memberikan aspirasi dan juga kritik terhadap anggota dewan. Terus juga lanjut ke teori mandat. Nah, di teori mandat ini kan ada tiga ya, ada teori mandat imperatif, mandat bebas, mandat representatif. Nah, dalam hal teori mandat ini, teori yang paling masuk ke dalam Panan ini lebih masuk ke teori mandat bebas. Karena Panan sendiri berdiskusi dengan konstituennya tentang permasalahan apa yang ada di dapilnya, lalu beliau mempunyai gagasan dan juga beliau mengajukan diri gitu. Jadi tidak secara secara gimana ya? Kan kalau mandat imperatif itu istilahnya kayak kayak wakil ini tuh di wakilnya itu di apa ya kayak diusung terus kayak ya harus real sesuai dengan
kehendak rakyat. Namun Pak Nan ini lebih ke mandat bebas karena beliau punya solusinya tersendiri berdasarkan apa yang terjadi permasalahan di masyarakat. Lanjut juga tadi karena Pak Nan juga tidak setuju dengan party representation, maka Pak Nan ini lebih masuk ke delegate representation karena berdasarkan Pak Nan sendiri bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa intervensi dari partainya PAN. Mungkin ini juga bisa demikian dikarenakan Pak Nan sendiri merupakan sekretaris PAN dari Kota Tasikmalaya, sehingga ada hal di mana sangat kecil kemungkinannya untuk Pak Nan konflik dengan partainya sendiri gitu. Lalu juga hal ini juga memungkinkan wakil dapat responsif gitu terhadap masalah dengan konstituennya. Eh, dan juga beliau ketika sudah menjadi anggota DPRD Kota Tasikmalaya, dia tetap bertindak atas nama kelompoknya gitu. Udah bukan eh, maaf bukan mewakili sebagai partainya ini PAN. Kurang lebih seperti itu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.